Shalom, perkenalkan nama saya Valen Fendriel Menao dengan NIM 22230212171. Saya dari kelas 6 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain overlay 100.000 sampai 10 juta S4. Segmen jalan direncanakan melayani 10 juta S4 atau 20 juta S5 untuk umur rencana lapis tambah 10 tahun. Ketidakratan permukaan atau iri saat ini 6 meter per kilometer. Pengujian rendutan dengan alat FWD dilakukan pada bulan November musim hujan. Tentukan tebal lapis tambah perkerasan berdasarkan rendutan. Ya, di sini ada data lendutan dengan kode STA dari 1 sampai 30. Ada STA, ada beban. Di sini beban yang kami pakai 39,7171 itu adalah NIM akhir di belakang angka mahasiswa. Di sini ada D0 dengan satuan parameter mikrometer, D200 suhu aspal dan tebal aspal. Di sini suhu aspal yang kami pakai 38 Celcius. Tebal aspal existing 150 mm. Di sini untuk mencari D0 normalnya, ya di sini untuk mendapatkan nilai D0 normal. Di sini ya kolom ketiga beban dikalikan D0 40 bagi beban kali D0 mikrometer, mendapatkan hasil D0 normal. Ya 40 kita bisa melihat pada iri rata-rata perkerasan existing dengan tebal lapis tambah minimum non-struktural untuk mencapai iri 3 meter per kilometer. Setelah lapis kita bisa melihat di sini 40. Lanjut D200 didapat dari 39 beban kali D200 bagi 40. Dan D0 sampai D200 adalah pengurangan dari D0 normal dikurangi D200 normal. Untuk AMPT dan TLAB, untuk AMPT dan TLAB didapat dari tabel faktor koreksi temperatur lanjutan D0 menggunakan rumus yang ini untuk mendapatkan hasil dari AMPT atau TLAB. Dan untuk D0 faktor koreksi temperatur didapat dari faktor koreksi temperatur lingkungan lanjutan D0 sampai D200 untuk FWD sama dengan Y sama dengan 1,6 seperti pada rumus yang berikut ini. Dan untuk D0 terkoreksi temperatur didapat dari D normal kali D faktor koreksi temperatur. Dan D200 sampai terkoreksi temperatur D0 sampai D200
kali D0 sampai D200 faktor terkoreksi temperatur. Untuk D0 penyesuaian BB didapat dari D0 temperatur kali faktor koreksi temperatur lingkungan, faktor penyesuaian lanjutan dengan tebal aspal existing 140, faktornya 1,4, tebal aspal 160, faktor 1,26. Untuk standar reversasi didapat dari standar reversasi dibagi dengan D0 penyesuaian BB. Untuk koefisien variasi nilai rata-rata kali standar reversasi nilai rata-rata bagi standar reversasi kali 100. Untuk lanjutan karakteristik didapat dari nilai rata-rata tambah standar reversasi kali koefisien variasi. Lalu dibagi dengan 1000. Grafik di sini menunjukkan gambar 6.6 penentuan tebal lapis tambah berdasarkan D0. Di sini tebal lapis tambah berdasarkan D0 adalah 50 mm. Kita dapat melihat grafiknya seperti ini. Di sini sekitar 1,15 di sini, lalu di sini 50, lalu lanjutan karakteristik sebelum overlay adalah 10 juta. Gambar 6.8 di sini juga seperti grafik yang di atas. Di sini sebelum D0 sampai D200 sebelum overlay kita mendapat 0,18, lalu beban lalu lintas S 10 juta. Grafiknya seperti yang ada pada grafik di gambar di sini. Dengan memperhatikan ketebalan lapis tambah untuk fungsional adalah 50 mm dan untuk keperluan lapis tambah tipis adalah 60 mm, sehingga perhitungan lapis tambah tebal tidak diperlukan lagi. Kesimpulan, diperlukan lapis tambah minimum 50 mm untuk menurunkan iri menjadi 3 meter per kilometer. Yang kedua, lapis tambah setebal 60 mm memenuhi kriteria tebal berdasarkan maksimum D0 dan lengkung lanjutan. Untuk retak fatik dengan lapis tambah tipis. 3. Opsi lapis tambah tipis 60 mm memenuhi kedua kriteria struktural, deformasi permanen dan retak lelah, dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan iri, sehingga lapis tambah tebal 100 mm tidak dapat dipilih sebagai tebal lapis tambah minimum. Oke, sekian dari video saya. Mungkin hanya ini yang saya dapat menjelaskan tentang desain overlay 100.000 sampai 10 juta SA4.